Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya dengan pede Juma mengatakan bahwa ajaran Paulus bertentangan dengan etika dan moral. Tetapi pada akhirnya dia dikhotbai oleh apologet Kristen cerdas ini sehingga Juma tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya, setelahnya kita berikan komentar kita di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita simak videonya. Bagaimana lagi kita mengatakan bahwa Paulus ini didukung oleh roh? Orang Paulus sendiri menolak. Tetapi kalau ada seorang sosok yang dikerumuni oleh jin, bahkan ada ayat yang turun tentang jin atau berbicara jin kepadanya, ini justru sesuatu yang harus, bahkan kitab sucinya ada namanya jin. Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan, Bu. Baru juga, kalau berbicara Paulus secara etika dan moral, sampai hari ini tidak ada cacat celah ajaran etika dan moral Paulus. Mungkinkah seorang manusia mengatakan bahwa ajaran etika dan moral yang sempurna berasal dari setan, sedangkan ajaran dan kehidupan yang bertentangan dengan etika dan moral dipuji-puji berasal dari Allah? Saya meragukan cara berpikirmu, bro. Saya sangat meragukan cara berpikirmu. Tidak ada cacat celah tentang etika dan moral dalam ajaran Paulus, tapi kamu berani mengatakan itu berasal dari setan. Sedangkan ada orang yang kehidupannya bertentangan etika dan moral, bahkan saya katakan kalau dia sekarang hidup di Indonesia, dipastikan dia akan ditahan di kepolisian, masuk penjara. Tetapi kamu katakan itu berasal dari Tuhan yang benar. Saya tidak mengerti logika berpikirnya Bro Juma pada sesi kali ini di dalam cara berpikir ini. Mari kita simak video lengkapnya sambil tekan tombol like sekarang juga. Ajaran Paulus, penyebab perbuatan dosa itu bukan ular. Penyebab dosa itu adalah Adam dan juga istrinya. Baca di dalam Roma 5 nomor 12. Jadi iblis terbebas dari perbuatan yang dilakukan terhadap Adam, oleh karena Paulus memproklamirkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah perbuatan Adam dan Hawa. Iblis tepuk tangan dia, ongkang-ongkang kaki. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan tentang dirinya, akulah rasul, aku yang paling terbagus di antara semua rasul-rasul, akulah yang harus engkau puji. Iblisnya tepuk tangan. Lanjut Paulus, lanjutkan Paulus, sesatkan semua umat manusia Paulus, biar mereka nantinya melanti sesuai dengan keinginan. Makanya Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu tafsiran saya, didukung oleh data yang ada dalam kitab saudara. Dari mana kemudian Paulus mengajarkan bahwa yang terkutuk itu adalah Adam, yang terkutuk itu adalah anak keturunan Adam, sehingga harus ada yang terkutuk di atas tiang salib untuk melakukan kutukan, mematikan kutukan terhadap anak manusia. Sementara yang perlu Anda pahami, ajaran Tuhan melalui Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya adalah ajaran yang diberikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Kenapa dianggap sebagai kutukan oleh Paulus? Dengan mengatakan Yesus Kristus mati secara terkutuk disebabkan karena dosa waris. Siapa yang mewariskan dosa rupanya? Lalu kemudian Tuhan sudah mengambil imbas daripada perbuatan iblis. Apa itu? Iblisnya dikutuk. Kejadian 3. Itu saya tidak ngada-ngada. Kejadian 3 nomor 13 dikutuk pelakunya. Kenapa kemudian Adam dan keturunannya yang difitnah? Oke, saya mendapatkan dosa. Oke, silakan. Silakan. Yang menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu adalah iblis. Maka iblis juga dikutuk karena menggoda Adam. Tetapi harus kamu tahu bahwa dosa itu terjadi di dalam tubuh manusia. Dan manusia itu adalah Adam. Maka semua manusia yang berasal dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Karena sebenarnya dosa waris itu dengan dosa perbuatan dua hal yang berbeda. Karena dosa waris itu berbicara hakikat dosa. Contoh, ya supaya tahu. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah karena Adam dihukum. Maka semua manusia setelah Adam itu terpisah dari Allah. Tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Tidak bisa menghampiri Allah. Yang kedua, manusia karena dosa itu seperti Adam mengalami maut. Karena memang upah dosa adalah maut. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup kekal. Maka Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa, maka Adam dan Hawa takluk kepada iblis. Maka semua manusia yang benih biologis Adam dan Hawa itu takluk ke dalam otoritas iblis. Itu yang harus diketahui. Kemudian Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika dosa, mereka jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu tercemar. Maka semua manusia yang lahir dari benih biologis Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam, mengalami kerusakan hakikat. Maka di dalam Yesuslah manusia dibaharui. Jadi dosa datang ke dunia kepada manusia itu melalui Adam.
Karena tidak mungkin melalui iblis kepada manusia. Karena iblis itu hanyalah pemicu. Dia oknum di luar dari diri manusia. Dan dia sudah punya bagiannya, yaitu neraka, di mana nanti kelak dia akan dihukum di sana. Jadi manusia jatuh di dalam dosa itu karena iblis betul. Tetapi dosa yang terjadi kepada manusia itu ada pada diri manusia. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dialah yang harus menyelesaikan dosa itu. Karena dosa itu berbicara keterpisahan, berbicara ketundukan kepada iblis, berbicara mengalami maut, berbicara juga mengalami hakikat yang rusak. Ini yang harus dipulihkan oleh Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa iblis bapa dari segala pendusta, maka pendusta itu tentu adalah ajaran yang bertentangan dengan sejarah, ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah yang kudus, prinsip-prinsip etika Allah yang kudus. Itulah ajaran iblis, prinsip-prinsip surga yang kudus. Itulah ajaran-ajaran yang berasal dari dunia, dari setan-setan. Jadi itu yang perlu dipahami sama Bro Juma. Kalau kembali kepada kisah Rasul tadi, itu saya katakan itu konteks yang berbeda dengan surat 2 Korintus pasal 12. Karena kisah Rasul 16 itu berbicara Paulus dengan orang yang dipenuhi roh tenung. Sedangkan di kisah Rasul itu berbicara Paulus dengan jemaat yang sudah percaya. Jadi konteks pujiannya beda. Karena pujian yang pertama itu pujian yang mengganggu. Sedangkan di kisah Rasul di Korintus tadi itu Paulus itu direndahkan oleh sekelompok orang. Tapi dia katakan kamu harus memuji aku. Kenapa? Karena memang dia layak untuk dapat pujian. Tetapi bukan itu intinya. Karena kalau dibaca semua bukan seperti itu. 2 Korintus 12. Coba saya baca ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Artinya begini. Paulus mengatakan bahwa kalau dinilai dari apa yang aku kerjakan di tengah-tengahmu, maka aku layak kamu puji. Bukan berarti Paulus mengemis pujian, bukan. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan, sebab dalam hal makanan kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku. Paulus itu tidak menjadi beban, karena dia tidak meminta-minta sumbangan. Sesungguhnya sekarang sudah ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua untuk anak-anaknya. Paulus tidak mau meminta-minta harta, apalagi merampok, apalagi memerangi orang untuk mendapatkan harta, tidak ada. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Perhatikan ini. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kutus kepada kamu? Ada orang menuduh Paulus itu licik, ada orang menuduh Paulus itu melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi Paulus mengatakan, apakah betul apa yang dikatakan orang itu kepadaku? Buktinya apa? Aku berbuat banyak hal kepada kalian. Itu kan dikatakan Paulus di sini. Memang aku telah meminta dan seterusnya banyak. Jadi itu konteks yang berbeda, bro. Berbicara dosa waris itu bukan ajaran Paulus. Dosa waris itu artinya itu kenyataan hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Jadi gini, saya sedikit sampaikan, perbuatan dosa itu mencuri. Tetapi hakikat dosa itu artinya apa? Apa yang mendorong, apa yang menjadi penyebab manusia itu melakukan pencurian. Itu bedanya dosa dengan hakikat dosa. Silakan, mau tanya apa lagi? Oke. Saya tidak akan bertanya ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kalau saudara menganggap bahwasanya apa yang saya uraikan di awal itu adalah sesuatu penafsiran keliru dan salah konteks. Ingat, saudara Erben. Orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 21 nomor 28. Di situ mereka berseru, "Hai orang-orang Israel, please, ya, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita." Ini orang-orang Israel diseru kalau Paulus itu adalah penyesat. Mereka mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar. Boleh Anda baca di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Sedangkan di dalam kitab saudara diceritakan seperti apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya justru Paulus ini, ya, di tempat yang lain diceritakan justru iblis yang menjadi pendukungnya. Orang-orang ini, Paulus in the gang, adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Keselamatan yang mana ini? Sehingga kalau saya analogikan, Paulus seakan-akan mengatakan, "Shh, diam, jangan ribut." Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kata Yesus, waspada terhadap
seseorang yang datang di tengah-tengah kamu. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada kutukan, sehingga kemudian harus ada yang menebus. Saya katakan kepada saudara, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi jelas bahwa yang dikutuk kemudian itu adalah iblis, ular. Pengakuan Hawa dan Adam juga mereka tergelincir karena iblis. Tapi pengakuan Paulus dituduhkannya kemudian kepada Adam dan Hawa. Anda membuat semua narasi, padahal Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu mereka diberkati. Lalu mereka diberi nama manusia. Pada waktu mereka diciptakan, mereka sudah diberkati. Adam diberkati. Lalu kemudian Adam bertaubat, dia diampuni. Coba, berarti tidak ada dosa lagi terhadap dia. Lagian dosa yang dilakukan oleh Adam adalah dosa-dosa dia sendiri. Kenapa harus keturunannya? Siapa yang mengatakan bahwa keturunannya juga mewarisi dosa? Nah, coba kita lihat bagaimana pengajaran kitab saudara di dalam 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu nampak di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah angkatan pertama, orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, kekal di neraka maksudnya. Nah, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka menyangkal Tuhannya Bani Israel yang menebus mereka dari perbudakan Mesir, mengajarkan bahwa dia telah inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Dia ingkar, di mana Tuhan yang membebaskan mereka sebagai penguasa yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir itu, diajarkan tidak ada ilah lain selain aku. Aku tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Tapi kemudian diajarkan lain daripada pengajaran yang seharusnya. Makanya dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, karena itulah saya katakan kepada saudara, dukungan iblis itu datang untuk Paulus. Iblis sebagai orang yang mengkampanyekan itu. Dan coba lihat bagaimana iblis selalu senarasi dengan pengajaran Paulus. Iblis meneriakkan kepada Yesus, kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana-mana iblis selalu mengajarkan itu. Bahkan iblis memberikan teori dan praktek menyembah kepada Yesus, sujud menghambakan diri kepada Yesus. Itu iblis juga yang melakukan itu. Sehingga Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itulah saya katakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 jelas terlihat bahwa iblis mendukung misi Paulus dengan mengatakan Paulus itu adalah orang benar, Paulus itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Sementara kalau kita melihat pengajaran Yesus, waspadalah terhadap ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya. Silakan. Oke ya, jadi kalau dibaca secara utuh Kisah Rasul pasal 16, justru di situ Paulus meningking orang itu di dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga roh itu keluar. Bagaimana lagi kita mengatakan bahwa Paulus ini didukung oleh roh? Orang Paulus sendiri menolak. Tetapi kalau ada seorang sosok yang dikerumuni oleh jin, bahkan ada ayat yang turun tentang jin atau berbicara jin kepadanya, ini justru sesuatu yang harus, bahkan kitab sucinya ada namanya jin. Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan, Bu. Baru juga, kalau berbicara Paulus secara etika dan moral, sampai hari ini tidak ada cacat celah ajaran etika dan moral Paulus. Mungkinkah seorang manusia mengatakan bahwa ajaran etika dan moral yang sempurna berasal dari setan, sedangkan ajaran dan kehidupan yang bertentangan dengan etika dan moral dipuji-puji berasal dari Allah? Saya meragukan cara berpikirmu, bro. Saya sangat meragukan cara berpikirmu. Tidak ada cacat celah tentang etika dan moral dalam ajaran Paulus, tapi kamu berani mengatakan itu berasal dari setan. Sedangkan ada orang yang kehidupannya bertentangan etika dan moral, bahkan saya katakan kalau dia sekarang hidup di Indonesia, dipastikan dia akan ditahan di kepolisian, masuk penjara. Tetapi kamu katakan itu berasal dari Tuhan yang benar. Saya tidak mengerti logika berpikirnya Bro Juma pada sesi kali ini di dalam cara berpikir ini. Baru tadi kamu katakan Adam diampuni dosanya. Pertanyaannya, kalau Adam diampuni dosanya, apakah Adam itu tidak diusir di dalam kitab Taurat diusir? Artinya apa? Keterusiran Adam dari Taman Eden itu sudah berbicara tentang hakikat dosa. Artinya di situ sudah terpisah dari Allah, dan semua manusia sejak Adam sampai sekarang ini tidak ada yang bisa berjumpa, tidak ada yang bisa berbicara langsung lagi, sudah terpisah karena hakikat dosa itu. Baru yang berikut, akibat dari dosa itu memang diampuni, tetapi konsekuensi dosa itu apa? Mati. Apakah Adam tidak mati? Mati dia. Itu buktinya bahwa hakikat dosa itu terjadi pada dia. Upah dosa adalah maut. Apakah Adam tidak mengalami kerusakan secara naturnya? Rusak. Kenapa? Karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia mempersalahkan istrinya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi seperti waktu pertama kali diperjumpakan dengan istrinya.
ketika jumpa dengan istrinya pertama kali, ini dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, wanita yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, menyalahkan. Seharusnya dia sebagai seorang suami gentle, mengakui bahwa dia gagal, karena firman Tuhan itu disampaikan kepadanya. Dia gagal memperhatikan istrinya, harusnya gentle. Jadi di sini bro, yang harus disampaikan lagi sama bro itu, jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan mencuri, membunuh, berzina, bukan. Dosa itu berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Dosa itu berbicara ketundukan manusia di dalam otoritas iblis. Dosa itu berbicara manusia mengalami maut, kematian. Dosa itu berbicara tentang hakikat manusia yang rusak. Dan inilah yang mau diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus. Maka di dalam Yesus manusia menang atas iblis. Dibuktikan oleh Yesus. Di dalam Yesus manusia menang atas maut. Maka Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus manusia yang rusak dibaharui. Maka dikatakan siapa ada di dalam Yesus Kristus, ia ciptaan baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus segala sesuatu yang terbaik disediakan oleh Allah. Tadi bro mengutip di dalam 2 Petrus tentang nabi-nabi palsu. 2 Petrus tadi bro kutip. Bro lupa bahwa yang menyatakan bahwa Rasul Paulus seorang pengajar dan penulis kitab suci yang benar, itu adalah Petrus sendiri. Bro cuma mengatakan bahwa Petrus berbicara nabi-nabi palsu. Tetapi pada kesempatan yang sama, Petrus justru memuji-muji Paulus bahwa ajaran Paulus itu adalah kebenaran yang sejati. Artinya apa? Berarti kalau ada teguran daripada Petrus tentang nabi palsu, sudah pasti itu bukan Paulus. Karena Petrus di dalam kitabnya yang sama, dia justru menyatakan Paulus itu pemberita kebenaran, penulis kebenaran. Berarti siapakah yang nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus? Tentu nabi palsu yang dimaksudkan oleh Petrus di situ adalah ajaran yang etika dan moralnya bertentangan dengan Paulus. Ajaran di dalam memberitakan Injil, di dalam mensiarkan agamanya bertentangan dengan Paulus. Sebab Paulus tidak pernah mengangkat pedang di dalam memberitakan Injil, tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam orang untuk menjadi Kristen. Itu yang dilakukan Paulus. Berarti nabi palsu adalah orang yang memberitakan siar agamanya bertentangan dengan cara Paulus. Karena Petrus dengan jelas mengatakan Paulus pemberita kebenaran, pengajar kebenaran. Terima kasih Bro Juma, semakin membukakan kebenaran, semoga banyak orang mengerti dan menyadarinya. Amin. Silakan. Apa mau disampaikan? Ya, jadi iblis itu memang tidak pernah bawa senjata. Iblis itu tidak pernah kemudian membawa pedang. Itu jelas. Tapi iblis itu menyesatkan dengan cara membisikkan, mencampurkan ajaran yang bukan dari Tuhan, kemudian diproklamirkan itu dari Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi iblis itu tidak berlaku seperti itu. Kalau Anda mengatakan iblis itu seperti itu, maka Musa bagaimana dia? Perintahkan membunuh, menjara, merampas. Jangan kau biarkan apapun yang tersisa di sana. Matikan semua yang bernapas. Apakah itu iblis? Yang memerintahkan apakah itu iblis? Tentu tidak. Jadi bukan dinilai dari situ, tapi dinilai daripada sudut pandang bagaimana manusia itu meninggalkan ya hakikatnya, fitrahnya sebagai manusia, kemudian menyembah terhadap sesamanya manusia. Itu poinnya. Iblis itu begitu. Ketika iblis manusia berhenti menuhankan Tuhan yang benar, memindahkan penyembahannya terhadap oknum manusia, maka iblisnya pensiun. Berhasil dia menyesatkan manusia. Karena kenapa? Buat apa lagi digoda? Orang dia sudah jatuh kok. Apa pembuktiannya? Dia menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhan dalam rupa manusia. Kan itu poinnya. Nah, kemudian tadi saya katakan data yang sangat akurat di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 16, iblis yang memproklamasi di sana. Paulus itu adalah orang benar, dia utusan yang maha tinggi. Ajaran iblis ini menurut versi Kristen itu tentu tidak salah. Iblis membantu untuk memproklamirkan keberadaan Paulus itu sebagai orang benar dari pandangan Kristen. Coba Anda lihat teriakan-teriakan iblis berhari-hari itu. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tapi Paulusnya risih. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Risih dia. Jangan kau katakan saya ini adalah orang yang benar. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi, wah senang Paulus. Tapi sayangnya orang Yahudi justru mengatakan dia ini adalah penyesat. Seperti data yang saya katakan kepada saudara barusan. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita. Makanya Paulus itu tidak mengajar kepada Bani Israel, ngajarnya kepada orang Roma dan Yunani. Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Siapa orang ini? Paulus.
Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Siapa dia? Paulus. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nazaret atau Nasrani atau Kristen. Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi meneriakkan dia adalah penyesat. Iblis meneriakkan dia adalah orang benar, mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Paulus risih tentunya. Harusnya yang meneriakkan dia itu sebagai orang benar adalah orang Yahudi. Tapi sayang, orang Yahudi justru meneriakkan sesuatu yang terbalik. Kenapa? Ajarannya itu sangat tidak relevan dengan ajaran para nabi. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Ya. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Coba, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia membingungkan orang-orang yang ada di Damsyik. Dia kemudian dikatakan pengaruhnya semakin besar. Ini yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika ada iblis yang berseru dia ini adalah orang benar, dia memberitakan jalan kepada keselamatan, Paulusnya risih gitu. Makanya muncul yang saya katakan tadi, iblis merasa cocok dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus sesuai dengan kehendak iblis. Paulus tidak ingin banyak yang mengetahui bahwa ajarannya disenangi oleh iblis. Itu endingnya. Paulus tidak mau bahwa ajarannya itu banyak disenangi oleh iblis. Makanya iblisnya disuruh diam. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit lagi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, oh itu keliru, tidak. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Matius 23 nomor 9, dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami katakan, terkutuklah dia. Itu jelas. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan sendiri oleh Paulus. Silakan. Oke ya. Yang pertama, tadi bro mengatakan bahwa iblis membisiki Paulus begitu ya. Tapi lupa bro bahwa di dalam keyakinanmu pun Nabi Anda itu dikerumuni juga. Bahkan ada ayat kitab yang bernama Al-Jin. Saya juga nggak mengerti kayak gimana bro cara berpikir itu ya, mengurumuni. Bahkan bro, di dalam keyakinanmu itu, jin itu seagama denganmu, syahadatnya sama denganmu di Islam kan bro. Jadi saya nggak mengerti bagaimana sebenarnya kamu sudah lupa kah akan dirimu? Heran aku. Baru tadi kamu bilang Musa membunuh bangsa Amalek. Memang kalau kamu belajar Alkitab itu tidak mengerti historitas, maka kamu akan kebingungan dan asal bicara. Itu masalahnya, kamu tidak mengerti historitas sejarahnya. Saya mau kasih tahu samamu, karena memang Quran kan bukan kitab sejarah. Quran itu kan hanya kitab yang ada mengatakan puisi. Ya, udah pernah dibahas Ibu Sofi sama Ustadz Wafinaja itu. Kitabmu itu bukan kitab historis. Bahkan kemarin barusan kau katakan kitabmu itu kitab independen. Kenapa Musa membunuh bangsa-bangsa di tanah Kanaan? Yang pertama kamu harus tahu bahwa panggilan Israel, yaitu panggilan berkat dan panggilan kutuk. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan 400 tahun di Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sekaligus menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Bangsa Kanaan itu sebenarnya ditawarkan berkat oleh bangsa Israel. Tapi mereka menolak Israel, bahkan mereka memusuhi Israel. Karena mereka menolak berkat yang ditawarkan oleh bangsa Israel, maka mereka layak untuk dihukum. Bahkan 400 tahun lebih, Allah Israel memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan itu untuk bertobat. Tapi mereka tidak bertobat sampai datang bangsa Israel umat pilihannya. Mereka juga menolak. Karena itu maka mereka dihukum. Sebenarnya hal ini tidak membingungkan bagimu kalau kamu mengingat kisah Nuh. Kisah Nuh di dalam kitabmu itu juga membunuh manusia. Yang diselamatkan kalau di Alkitab itu 8 orang. Kalau di kitabmu kayaknya lebih dari 8 orang. Gak sesuai dengan data Yahudi. Baru di dalam kitabmu itu pun sebenarnya kalau kau ingat kisah Lot, itu membunuh satu kota Sodom Gomora itu, 2 kota Sodom Gomora. Kenapa? Karena memang di sana moral. Bahkan itu didatangkan api dari neraka. Dan bagimu kayaknya ada itu, Nabi Lot, ada di dalam keyakinanmu. Jadi sebenarnya kamu ini berbicara memang keluar dari ketidakpengetahuan Bro Juma. Baru tadi kau katakan bahwa iblis itu menyuruh untuk menyembah manusia. Orang Kristen menyembah Yesus bukan sebagai Bapa di sorga, bro. Orang Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias. Bahkan orang Kristen menyembah Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Kenapa? Karena penyembahan kepada Allah Bapa itu melalui Yesus. Kau bilang tadi menuhankan manusia, menggantikan Tuhan Abraham. Kamu salah. Ini mungkin sudah kesekian puluh kali saya berbicara sama Bro Juma. Beda Tuhan dengan Allah. Kenapa nggak pernah update terus Bro Juma? Aku heran lihat kamu. Udah berapa kali ku bilang bahwa Allah itu God, Theos. Sedangkan Tuhan itu adalah Lord, Kurios. Jadi Yesus itu adalah Lord, Kurios. Kurios yang di bumi di surga sebagai penguasa.
Makanya orang Kristen beriman kepada Yesus. Jadi penyembahan orang Kristen kepada Yesus bukan menggantikan posisi daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Justru penyembahan kepada Yesus itu menegaskan ketundukan kepada Allah Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga mengatakan bagaimana? Barang siapa menghormati Yesus, menghormati Bapa. Barang siapa menghormati Bapa, menghormati Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui Yesuslah manusia berkenan kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah penyembahan yang benar kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah manusia mengerti isi hati Bapa. Di situ. Baru tadi bro, kau bilang tadi kisah Rasul 16, itu Rotenung membantu Paulus. Tetapi jangan lupa ya, dalam satu peristiwa, iblis pun pernah mengakui, Yesus anak Allah, apakah engkau mau membinasakan kami? Yesus mengaku apa? Iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, artinya dia datang dari Allah, dia firman Allah, diakui. Tapi bedanya adalah, iblis itu tidak pernah tunduk, tidak mau menyembah, tidak mau mengagungkan. Dia tahu, sama seperti Rotenung yang ada di kisah Rasul tadi. Dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran. Jangankan iblis tahu tentang Yesus, jangankan iblis tahu tentang Paulus, bahkan iblis tahu bahwa Allah itu Esa. Iblis tahu Allah itu Esa, hanya dia tidak taat, tidak tunduk. Sama seperti kisah Rasul 6, dia tahu bahwa Paulus itu pemberita kebenaran, tetapi dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk, dia mau membangkang. Artinya, dia mau menentang Paulus dan menentang Yesus dengan cara-caranya itu. Itu yang dilakukan, sama seperti waktu Yesus. Yesus anak Allah, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Dia akui kok Yesus anak Allah. Terus nanti kamu bilang, wih, berarti iblis mengakui Allah itu Esa. Makanya bagi orang Kristen, kalau ajaran hanya mengatakan Allah itu Esa, titik, nggak beda dengan iblis bro. Itu ada di Yakobus atau Petrus itu ya. Baru tadi kamu katakan di sini kisah Rasul 24 ayat 5, dikatakan di sini mirip, ya Paulus itu kan disebut membuat kerusuhan, kamu bilang. Ini saya katakan orang-orang yang di kisah Rasul 24 ayat 5, saya katakan ini orang-orang seperti FPI. FPI itu orang yang fanatik dengan keagamaannya. Tapi kalau ada orang Kristen beribadah digangguin, dilempari, bahkan ada itu putar musik. Seperti itulah orang-orang Yahudi yang ada di kisah Rasul 24:5. Karena Paulus itu memberitakan kebenaran dengan luar biasa. Banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Akhirnya mereka-mereka yang fanatik agama itu secara sempit, secara buta seperti FPI, akhirnya mereka protes, mereka marah, mereka mau menghancurkan Paulus. Seperti FPI melakukan gereja di masa kini. Baru kisah Rasul 9 kita dikatakan, orang Yahudi bingung. Kenapa orang Yahudi bingung ketika Paulus memberitakan Injil? Karena tadinya Paulus itu seorang pemberita ajaran Taurat dengan gigi. Bahkan orang-orang yang menentang hukum Taurat secara ketat itu dibunuh sama Paulus, diusir, bahkan orang-orang Kristen. Tetapi sekarang tiba-tiba dia bertobat, tiba-tiba dia berubah. Akhirnya orang-orang jadi bingung. Sama seperti Bro Juma. Kalau Bro Juma tiba-tiba sekarang jadi percaya Yesus, menjadi muridnya Erben kamu, sama-sama kita memberitakan Injil. Semua murid-murid di dunia ini jadi bingung. Apa ini si Juma ini? Sekarang kok jadi sama dengan Erben, memberitakan Yesus Kristus mereka ini. Bingunglah semua para viewermu itu bro. Bingung mereka. Tadinya Juma ini penghujat, tadinya Juma ini kurang ajar sama orang Kristen, dimaki-maki, diputar balikan. Sekarang si Juma jadi pemberita Injil. Semoga kau seperti Paulus bro. Masih ada pintu buatmu bertobat. Karena Paulus tadinya bukan hanya menghina Yesus, bukan hanya menghina orang-orang Kristen, tapi dibunuh, dipotong, dihajar, dipenjarakan orang-orang Kristen. Tiba-tiba Paulus itu bertobat. Bingunglah semua orang. Dan saya percaya Papa Juma juga, kalau kau malam hari ini bertobat, masih ada kesempatan buatmu. Maka seluruh Indonesia yang mengikuti perdebatan di dunia ini bingung. Kenapa? Karena Juma bertobat. Haleluya. Iya, jadi gini, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Anda sudah mengakui Paulus ini awal karirnya kemudian minta disanjung, minta dipuji, setelahnya adalah melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus. Sangat disayangkan saudara, karena Yesus justru mengatakan penyesat itu akan mengawali karirnya dengan cara membunuh murid-muridnya. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 12. Jadi itu digenapi oleh pendiri agama saudara. Makanya ketika Anda mengatakan iblis pun tahu Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah ini, justru iblis datang beberapa kali kepada Yesus, memproklamirkan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tapi Yesus anak Theos ya, anak Elohim. Tapi Yesus tidak pernah mengiyakan. Bahkan ketika itu Yesus mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Nah itu yang perlu Anda tanamkan di dalam benak Anda. Iblis memang sering menyeru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah. Tetapi tidak berhasil si iblis. Si iblis tidak berhasil membuat orang-orang sesaman Yesus, membuat orang-orang Yahudi kemudian percaya kepada iblis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kok kamu tahu isi hati iblis? Nah, setelah kemudian itu tidak berhasil Jawab dulu, kenapa kepada kamu tahu isi hati iblis? Yesus, maka iblisnya datang kepada Paulus.
Kapan dengan dibicara sama kamu? dengan mengatakan bahwa inilah dia Paulus, hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa iblis mendukung Paulus? Karena Paulus mengajarkan ajaran yang sama seperti iblis. Yesus adalah anak Allah. Iblis juga mengajarkan hal seperti itu. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Adakah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Saya mau lihat. Oke, giliran silakan. saya sekarang. Sekarang kita Silakan. buktikan. Silakan saudara Erben. Oke, ya saya dulu. Guru Ini saya minum kopi dulu. Kamu hadapi saya, jangan kabur. Orang kesurupan ini diademkan dulu. Ya, Nanti kamu setelah hadapi saya. pengaruh alkoholnya habis, baru dia maju. Ayo, sayangku, saudara cintaku, Erben, baby tanggapi Zuma. saya. Sayangku, baby Zuma. Oh ya, silakan Guru Erben. Nanti setelah ini saya Pengaruh alkoholnya dihilangkan dulu, saudara Justin Edo. jangan takut. Kamu di sini saja sampai pagi. Saya tidak pernah takut kepada kalian, sedikit pun. Kalau aku takut nggak di sini saya, paham? Bentar. Saya mau kasih tahu. Oke, silakan. Ketika Yesus dibaptis, maka ada suara dari langit. Itulah Allah Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baru Yesus juga menyatakan, Bapa. Jadi Bapa di surga mengakui Yesus anaknya. Dengan demikian, maka tepatlah Yesus memanggil Allah Bapa di surga sebagai Bapa. Dan para murid-muridnya dan semua orang percaya mengakui Yesus anak Allah. Tetapi anak Allah di sini tidak pernah dipahami oleh orang Kristen bahwa itu makna biologis. Tetapi itu menunjukkan bahwa Yesus datang dan keluar dari Allah. Dan satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah itu hanyalah Yesus. Selain Yesus, itu adalah hasil biologis manusia. Itu yang harus dipahami sama Bro Juma. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pernyataan dari surga. Dan hanya kepada Yesus. Nabi Muhammad nggak pernah dengar suara seperti itu, bro. Inilah Nabi, nggak ada. Karena Nabi Muhammad nggak pernah berjumpa satu kali pun dengan Allah. Nggak pernah, semua melalui Jibril. Itu Bro Juma harus pahami. Baru kamu tadi mengatakan bahwa penyiasat itu mengawali dari menganiaya. Ini kesalahan. Karena ajaran Paulus secara etika dan moral yang berpusatkan kepada Kristus itu nyata, bro. Kalau kamu berani mengatakan bahwa Paulus yang ajarannya secara etika dan moral itu sempurna, kamu katakan itu penyesat, maka sesungguhnya kamulah penyesatnya atau kamu sedang tersesat. Ada tadi kelupaan tentang Bapa di dunia ini ya, kata Yesus. Jadi begini, kata Bapa itu netral, bro. Yesus itu menjadi Bapa dalam konteks apa? Bapa di surga menjadi Bapa dalam konteks apa? Paulus menjadi Bapa dalam konteks apa? Sebagai guru, Paulus Bapa rohani, bukan sebagai pengganti Bapa di surga. Bagi orang Yahudi itu Bapa itu kan sumber. Maka bagi mereka hanya Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub lah yang menjadi Bapa bagi mereka. Gak ada yang lain. Dalam konteks Paulus, hanya Paulus lah menjadi Bapa bagi umatnya. Gak boleh ada nabi-nabi palsu yang lain. Nabi palsu itu apa? Ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Contoh, ajaran Yesus surga itu bukan soal kawin-mawin. Kemudian ada ajaran menjadi kawin-mawin. Ajaran Yesus tentang masuk surga itu melalui dirinya, tiba-tiba yang lain gak menolak Bapak. Itu namanya ajaran yang berasal dari dunia ini. Jadi sebenarnya Bro Juma, saya semakin melihat ada kegoncangan dalam jiwamu. Karena semua yang kamu sebutkan itu berasal dari kamu itu sudah gagal, sudah nggak paham apa-apa tentang Kristen. Di situ ya. Baru nanti kalau kita mau berbicara Yesus, saya mau kasih tahu sama Bro Juma ya, sama semua orang, mudah-mudahan kau live-kan ini. Yesus itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Makanya kalau kita sudah percaya kepada manusia yang sudah tidak berdosa, maka kalau ada orang yang masih berdosa, bahkan disuruh minta ampun atas dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, itu kita tolak. Yesus satu-satunya manusia yang sudah terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Maka kalau ada manusia berbicara surga, tapi dia sendiri nggak bangkit, nggak naik ke surga, itu kita tinggal. Baru Yesuslah satu-satunya yang menjadi hakim yang adil, raja segala raja di hari zaman. Maka kalau ada orang, manusia, yang mengaku orang benar, tapi dia nanti di hari zaman jadi terdakwa, itu kita tinggal, bro. Yesus itu satu-satunya yang mati, bangkit, mulia. Kalau ada orang mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangkit, itu kita tinggal, bro Juma. Jadi lebih baguslah kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, karena memang dia Tuhan yang diberikan oleh Bapa di surga, Allah kepada kami. Jadi karena Yesus Tuhan, maka keselamatan pasti ada di dalam Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka keselamatan tidak ada pada dia. Jadi ketuhanan Yesus berbicara, kepenguasaan Yesus, kemesiasan Yesus,
di mana seluruh kemesiasan dan otoritas itu adalah dari Bapa di surga. Saya pikir sudah jelas sekali. Apa ada yang ketinggalan lagi, Kak, yang mau kutanggapi? Oke, udah. Oke, jadi saya tanggapi kawan ya. Jadi gini, terkait dengan penjabaran saudara. Saudara di awal tadi mengatakan bahwa Kristen itu tidak menyembah Yesus dengan pemahaman bahwa penyembahan terhadap Yesus itu menggantikan posisi Bapa. Tapi Kristen menyembah Yesus itu sebagai Mesias. Berarti kan udah jelas, sembahan Kristen itu untuk ini sudah dua sembahan, Bapa dan Yesus. Camkan itu. Nah, inilah yang diinginkan oleh siapa? Apakah penyembahan-penyembahan terhadap oknum di luar daripada Tuhan yang Abraham, Ishak, dan Yakub itu diinginkan oleh Tuhan yang Abraham, Ishak, dan Yakub, atau diinginkan oleh iblis? Penyembahan terhadap anak Maria ini, siapa yang menginginkan itu? Itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan penyesat itu, nabi palsu itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, tunjuk satu ajaran Paulus yang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang mana itu? Kalau Anda melarikan kepada ajaran kawin-mawin, Anda lupa Yesus menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel 100 istri di surga. Buat apa istri 100 itu? Buat apa? Untuk cari kutu? Nggak mungkin. Itu yang Anda harus pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa sehingga Anda sembah, nah yang tertawa di situ siapa? Iblis. Memang dia mau kok supaya Anda memalingkan penyembahan dari Tuhannya Abraham ke siapa? Tuhan yang diajarkan di abad pertama. Dan itu yang Anda katakan. Padahal di dalam Yohanes 10 nomor 8, Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Apa nggak berdosa dia kepada orang tuanya? Orang tuanya adalah orang tuanya adalah manusia. Dia yang melahirkan, dia bersusah payah. Tapi dia dengan gamblangnya mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dengan kata lain, dia mengatakan orang yang melahirkan dia adalah pencuri dan perampok. Terserah nanti Anda mau menafsirkan apa. Itu adalah dosa besar. Sama halnya dia mengatakan ibu yang melahirkannya itu adalah pencuri dan perampok. Anda mengatakan dia manusia suci. Dari mana sucinya? Kalaupun Anda mengatakan dia manusia suci, tetapi kitab Anda mengatakan tidak ada manusia di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini yang pernah dilahirkan oleh manusia, oleh wanita, yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus kecil bro, dari Yohanes kecil. Kata siapa? Kata kitab lo, bukan kata saya lo. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika kemudian di data yang di awal saya katakan iblis menyanjung Paulus, sementara orang Yahudi angkatan dia mengutuk dia. Yesus itu diajarkan oleh iblis, dia adalah anak Tuhan. Orang-orang Yahudi nggak peduli, nggak percaya. Jangankan anak Tuhan, anak manusia halal saya kagak. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu adalah anak haram. Iblis dia berhasil. Ketika kemudian muncul Paulus, disitulah baru berhasil iblisnya. Oleh karena itulah kemudian iblisnya memproklamirkan, memproklamirkan, inilah Yesus Kristus, inilah Paulus, ya, orang yang merupakan hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu, wahai manusia, jalan keselamatan. Maka dengarkanlah Paulus. Siapa yang berkata seperti itu? Iblis. Iblis yang berkata seperti itu, kawan. Iblis yang mengajarkan bahwa Paulus itu adalah orang benar. Anda mengatakan tadi Paulus itu nggak mau disanjung. Saya katakan kepada Anda, data di dalam kitab saudara, justru dia mengatakan, akulah sebenarnya yang kamu harus puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Hebat tuh kan? Oke. Silakan saudara Erben. Saya jelaskan nih. Jadi kamu hanya memelintir, nggak apa-apa. Semoga ya, silakan dengan penilaian saudara. Sembahan orang Kristen itu kamu bilang dua. Yang kami sembah sebagai Allah ya Bapa di surga hanya satu. Yang kami sembah sebagai Mesias hanya satu, ya Yesus. Berarti dua kan? Bentar dulu, karena orang Kristen itu kan harus mengalami kerajaan. Justin Edo, sembahanmu dua Justin Edo. Tadi dijelaskan tidak bisa masuk. Oke lah Erben, saya izin menjelaskan. Gantian bertanya. Gantian. Enggak, di sini bukan ruang kita nggak usah bertanya. Sedikit Pak Erben boleh? Oke, silakan. Selesaikan boleh sebentar. Selesaikan dulu ya. Oke, jadi menyembah itu karena kan kerajaan surga kan, Yesus rajanya, Bapa di surga memberi kuasa kepadanya. Dalam konteks kerajaan itu Yesus harus disembah. Kalau kita nggak menyembah Yesus sebagai raja ya diusir. Sama seperti orang di Jogja sana, coba kau lawanlah Raja Jogja, kau diusir dari Jogja. Itulah konteks penyembahan kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya Islam pun dua sembahannya, Muhammad dan Allah. Kenapa? Karena di dalam syahadat kalian itu harus nempel dua-duanya. Bahkan di dalam kitabmu dikatakan menaati Allah dan Rasulnya. Apakah bisa hanya menaati Allah tanpa Rasul? Nggak bisa. Berarti sejauh mana posisi Muhammad di dalam keyakinanmu? Ya harus dong ditaati. Yang ditaati itu Allah atau Rasul? Dua-duanya. Terus bisa nggak taat sama Allah tanpa Rasul? Nggak bisa. Berarti orang Islam itu sebenarnya menyembah Allah. Bahkan kamu mengatakan Muhammad itu Allah, bro.
Berarti sebenarnya kamu bukan hanya menyembah Allah, tapi menjadikan Muhammad sebagai Allah bagimu. Allah yang sejatinya kamu sampingkan. Jadi di sini kamu sebenarnya bunuh diri malam ini. Baru kamu bilang, Yesus menjanjikan 100 istri. Memang saya maklum, kenapa? Karena kemampuanmu memahami literasi memang kurang. Kemampuanmu untuk memahami konteks kurang. Kemampuan Bro Juma itu kan menghafal, tapi tanpa pemahaman. 100 istri di situ itu bentuk kata sifat, bukan kata benda. Artinya apa? Nilai seorang yang mengabdi kepada Yesus, apa yang ditanggalkannya, apa yang ditinggalkannya demi Yesus, maka nilai yang dia dapatkan dari pengabdian itu 100 kali lipat. Karena 100 istri atau 100 di situ, itu bukan bicara jumlah. Kau cek bahasa Yunani, saya udah cek. Itu kata sifat, itu berbicara nilai. Nilai sebuah pengabdian itu tak tertandingi. Tapi karena kamu memang orang yang hanya biasa apa tanpa memahami konteks yang tepat, ya saya maklum lah, saya maklum. Baru tadi kamu katakan ya, dikatakan ini semua pencuri. Kamu lupa membaca Yohanes 10. Yohanes 10 itu berbicara Yesus sebagai gembala yang baik. Domba-dombanya siapa? Semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada orang ingin melayani orang Kristen tapi tidak membawa Yesus atau tidak di dalam nama Yesus, ya itulah pencuri. Makanya nabi yang tidak membawa nama Yesus di dalam pengajarannya, itu justru nabi palsu. Itulah pencuri. Itulah yang kolok-kolok, bro. Coba kamu baca deh Yohanes pasal 10 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba dan seterusnya. Saya nggak usah bacakan semua, nanti terlalu banyak tausiah. Jadi itu menegaskan bahwa Yesus gembala yang baik. Melalui Yesuslah kita mendapatkan pengembalaan dari Bapa di surga. Melalui Yesuslah kita mendapatkan asupan gizi rohani dan gizi jasmani dari Bapa di surga. Itulah artinya di situ, bro. Baru kau katakan tadi Yohanes lebih besar dari Yesus. Memang kamu itu kurang membaca. Memang di antara semua manusia yang dilahirkan, Yohanes Pembaptis yang paling besar. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga jauh lebih besar. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi artinya kembali Bro Juma di sini, membaca itu nggak pernah utuh. Saya nggak tahu ya, kalau saya dulu waktu sekolah belajar Alkitab itu, baca satu perikop 10 kali. Satu perikop ya, bukan satu ayat. Saya mau sampaikan sama Bro Juma, cara belajar Alkitab bukan cara belajar Al-Quran. Karena di dalam Quran ayat 1, 2, 3, satu topik. 3, 4, 5, contoh ya. Ayat 1, 2, 3 bicara Adam. Tiba-tiba nanti 4, 5, 6 akhir zaman. Itu nggak nyambung, bro. Kalau Alkitab itu enggak, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa 10, satu konteks. Jadi harus dilihat perikopnya, itu yang harus. Baru kau katakan tadi, iblis sanjung-sanjung Paulus. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau jin itu mengurumuni Nabi Muhammad. Itu ada di dalam Al-Jin. Itu yang dibahasakan oleh MKC itu. Bahkan kemarin aku sama siapa itu, ada orang muslim mengatakan memang betul itu. Ya tapi ya susah, bro, kalau aku ngomong kayak gitu nanti kau bilangin macam-macam lagi. Ada kok surah Al-Jin dalam Quran, bro. Dan itu berbicara memang, bahkan ada siapa kemarin itu, ada orang muslim. Saya nggak rekam aja, dikatakan begini. Ketika surat itu turun, maka semua jin di seluruh dunia datang, kumpul kepada seseorang itu. Kemudian dibacakanlah surat itu katanya. Jadi saya makin bingung dengan Bro Juma. Sebenarnya kamu semakin menyerang Paulus, tetapi secara tidak langsung, kamu menggerogoti akidahmu sebenarnya, bro. Iya, kamu menggerogoti akidahmu sebenarnya. Tapi memang begitulah, bro. Bro Justin, apa mau kau sampaikan, bro? Silakan. Saya pikir saya cukup. Makasih. Saya mau bahas statement Zuma tadi yang mengatakan ajaran iblis adalah ajaran Paulus. Logika dia mengatakan, kesimpulan dia mengatakan bahwa 100 istri di surga itulah ada ajaran iblis. Ini namanya maling teriak maling, tapi malingnya goblok. Ya, kau secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ajaranmu itu ajaran iblis. Jangan emosi. Kelihatan iblismu nanti, santai. Sudah, relax. Santai. Iblismu kelihatan nanti ya. Tutup mulut dulu, duduk di pojokan. Oke ya. Kita Biar kita ini judulnya adalah Zuma belajar Alkitab ya, karena dia tidak mampu mewartakan Bible. kesempurnaan. Jangan kayak iblis suka nyesat-nyesat. Biblos. Jangan Alkitab. Kejang-kejang. Baru pasang Bible dengan Biblos. Sebentar. Nanti kalau saya tanya apa terjemahannya Alkitab sesuai dengan bahasanya, bingung nanti. Ya, silakan. Biblos. Bro. Coba Bang Bro diam dulu. Sudah? Oke, saya baru menggunakan jurus mengkepret kunyuk sudah panas-panas. Oke. Iblisnya jangan dibawa-bawa, santai, relax. Jangan nyerang-nyerang gitulah, santai. Sudah? Pelan. Bro, Santai. Kayak Eben tadi, ya jangan bawa iblis ke sini. Sudah, oke. Saya ingin bahas ajaran iblis ya. Mengapa Zuma itu sangat membenci ajaran Paulus? Karena jelas Paulus menjadi antitesis bagi junjungannya itu. Ya, saya akan jelaskan ya. Apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang ajaran palsu sudah dijelaskan oleh para rasul yang lain. Di Matius 7 ayat 15 dikatakan sampai 20 ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini Yesus yang mengatakan ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Ya, saya bisa rasakan getaran di suaranya. Oke, hai. 2 Korintus 11 Boleh saya ayat 4. tanggapi? Boleh saya Jangan tanggapi? dulu. Sayangku jangan dulu cintaku. Sayangku nanti saya udah guyu nih sini. 2 Korintus Kuatkan 11. kuda-kudamu ya. Oke deh. 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus juga sejalan dengan yang Yesus katakan. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kalau bicara Yesus yang lain, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Yang jelas bukan Yesus lahir di bawah pohon kurma atau Yesus keponakan Musa. Galatia 1 ayat 8 ya. Nah, ini penting nih, ini kesukaan Zuma nih. Tetapi sekalipun kami, para rasul mengatakan seperti itu, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tegas Paulus memberitakan siapa nabi palsu, siapa rasul palsu. Yang jelas kerasulan dari Paulus tidak berdiri sendiri. Rasul Paulus tidak bertapa atau rekreasi ke gua, kemudian dicekek oleh malaikat dan dia pergi, kemudian dia memberitakan aku rasul, aku nabi. Tidak seperti itu. Kerasulan Paulus dikonfirmasi oleh para rasul yang lain dan dikonfirmasi oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak berdiri sendiri. Pertanyaannya, siapa saksi yang meneguhkan kerasulan Muhammad selain dirinya sendiri? Kamu jawab. Tapi nanti, ya. Saya akan bicara tentang Udah. apa yang belum sayangku cintaku. Belum saya tabahkan hatimu. Tabahkan hatimu. Sales promosi produk, tapi nggak paham sendiri produknya apa yang dijual. Sudah. Itu sama Ji itu Bung, sama semua. Produk sales. Kamu juga sales kok. Oke, giliran saya ya. Belum sayangku, sabar sayangku. Takut Sayangku sekali. cintaku. Baby Zuma. Ya udah kalau gitu saya Zuma. tiduran aja dulu. Oke, lanjut. Tidur dulu. Ini ahli kitab sedang menjelaskan. Titus 3 ayat 10. Ya, bicara tentang bidat. Nah, bidat itu artinya menyimpang. Contohnya penyimpangan seksual. Nah, itu menyimpang nggak boleh. Nah, ajaran-ajaran bidat salah satunya ya, yang katanya berusaha menyempurnakan tapi salah menyinggung. Yang mengatakan bahwa Tritunggal Trinitas itu adalah Isa, Maryam dan Allah. Loh, ajaran Kristus tidak ada yang seperti itu. Lalu moncongnya diarahkan ke siapa ini? Nah, kemudian mengatakan bahwa Isa dan malaikat Jibril dan Allah adalah 3 misalnya. Itu dari mana? Jadi moncong ajarannya juga sudah salah mengarahkan kepada Kristen. Dan kamu salah komal, kamu salah TikTok. Oke, terkait masalah ajaran palsu. Mengapa Zuma sangat membenci Paulus? Karena di sini Paulus menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Jelas, nabi palsu dan ajaran palsu sudah dikatakan oleh para rasul, termasuk Paulus di situ. Bahkan Yesus sendiri menjelaskan tentang rupa-rupa angin pengajaran, memalsukan ajaran di Matius 24. Akan saya bacakan ya. Di sini belajar membaca Alkitab dan mengerti Alkitab. Matius 24 ayat 24. Nah ini, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan data sedang mujizat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang pilihan banyak, orang pilihan juga. Oke, ini poinnya sangat menarik. Terkait kesalahan Zuma, Zuma mengatakan bahwa Muhammad dipantas menjadi Mesias berdasarkan di ayat 5 sampai 6. Zuma mengatakan Udah ya, bahwa kelamaan. Ini bukan gereja. Pada Isa. Suaranya Bro Justin kurang bagus, diperbaiki dulu. Ya, giliran Jadi, saya dong. Mesias Oke. pun mau Sales. selesai. Belum selesai. Suara- Ini bukan gereja, bro. Kau lagi berhadapan kamu- dengan saya. Woi, sadarlah. Kalau di jemaatmu boleh lah. Sama saya jangan. Oke. Bro Ya. Justin, Sudah lagi. Oke. 1400 tahun silam Al-Qur'an mengatakan wa iskala Isa bin Maryam ya anta qulta linnas takhizuni wa ummi. bagusin dulu. Oke. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan untuk menjadikan dirimu dan ibumu itu adalah Tuhan selain aku? Nah, saya ajarin supaya kamu paham. Pada tahun 431 Masehi, tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di konsili Efesus. Apa salah satu visi dan misi yang kemudian dihasilkan dari konsili Efesus? Ya, mensahkan Maria sebagai ibu Tuhan. Catat itu, ya, catat supaya kamu itu ada ilmu sedikit. Nah, golongan-golongan mereka yang kemudian mendudukkan, orang-orang Kristen yang mendudukkan Bunda Maria itu Tuhan, biasa disebut dengan golongan Mariamites atau Ebeniot. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Al-Quran itu tidak asal ngomong, bos. Al-Quran itu kalam Allah yang tidak bisa kamu ragukan. Kemudian saudara Erben tadi mengatakan tentang
yang mengajarkan kemudian domba yang tidak melalui pintuku katanya, gembala yang tidak melalui pintunya. Paulus itu dari mana rupanya kok bisa jadi rasul? Kapan Yesus memberikan legitimasi agar dia menjadi rasul? Di mana ajaran Yesus yang mengatakan itu? Kalau Anda mengatakan, siapa saudara Edo mengatakan Injil lain, Yesus lain. Nah inilah Kristen yang mengajarkan Injil lain, Kristen yang mengajarkan Yesus lain. Yesus yang benar itu tidak seperti yang Anda kabarkan, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Enggak seperti itu. Injil lain, baca Kisah Para Rasul. Di situ jelas ada Injil Yesus. Apa Injil Yesus? Firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, yang telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Sementara kitab Anda itu adalah kitab yang disampaikan setelah Yesus tidak ada. Jadi mereka menuliskan kitab kanonik berdasarkan selera mereka masing-masing, atas penyelidikan dan berita-berita yang mereka dengarkan di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi Anda keliru, Anda salah ketika Anda mengatakan itu adalah Al-Quran. Salah besar Anda di situ. Kemudian cerita-cerita yang Anda bangun kemudian terkait dengan Islam, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, Matius 7 nomor 15 arahnya ke sana, Anda keliru kawan. Matius 7 nomor 15 itu harus Anda pahami satu perikop. Giliran saya ngajarin kalian nih, jangan asal nuduh-nuduh, semua harus baca satu perikop. Anda belum baca, saya udah tamat. Kenapa? Anda itu jemaat, saya bukan. Anda jemaat gereja, sementara saya bukan. Saya belajar Bible bukan karena saya mengimani, tapi karena saya ingin mencari benang merah kebenaran yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Anda, membacanya karena Anda imani dan karena ada perpuluhan di situ. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyamar seperti orang Israel? Menyamar sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Sejak kapan? Sejak kapan dia mengaku sebagai pengikut Yesus? Sementara yang dimaksud domba di sini adalah pengikut Yesus. Siapa yang menyamar sebagai pengikut Yesus, bahkan mengaku sebagai Rasul Yesus? Siapa? Sementara ternyata mereka itu adalah serigala buas. Di dalam kitabnya Yeremia dikatakan, Yerusalem akan menjadi puing-puing tempat persembunyian serigala. Dan Yakub mengatakan bahwa keturunannya dari Benyamin akan menjadi serigala. Paulus mengaku dia dari keturunan Benyamin. Paulus adalah sama dengan Anda nilai sendiri. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari mana Paulus ini mengajarkan tentang dosa waris, Yesus adalah Tuhan dan seterusnya? Dari mana Yesus dapatkan itu? Paulus dapatkan itu. Makanya antara buah-buah pengajaran Paulus dan buah-buah pengajaran Musa, Ishak, Yakub dan juga Yesus itu berbeda. Musa mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang ada di langit, satu-satunya Tuhan. Paulus buah ajarannya berbeda. Yesus yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi harusnya Anda tahu bahwasanya orang yang menjadikan ajaran nabi palsu itu kelak ya akan terlihat dari buahnya. Apa buahnya? Baca dari Matius 7 selanjutnya. Menyebut sabar, menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Itulah buah-buah nabi palsu itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Sadarlah. Silakan. Dia tidak mau menjawab dari kitab sucinya, bro. Jadi fokusnya dia hanya bisa mau berani bahas Alkitab. Jadi satu arah ini. Anda tidak paham Al-Quran, Anda tidak akan paham. Nggak masalah. Kita kini sini belajar Alkitab. Karena kita tidak paham, kita bertanya. Tadi saya sudah membacakan wa iskala Isa bin Maryam, wa iskala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Kristen, sembahlah dirimu dan juga sembahlah ibuku? Enggak pernah. Enggak ada jalan Kristen seperti itu. Oke. Enggak apa-apa, ini pelajaran Alkitab. Bang Zuma belajar Alkitab. Nah, kan memang seperti itu. Oke. Erben tadi mengakui bahwa dia menyembah Yesus. Oke, kawan? Loh. Oke, sekarang bahas penyembahan, jangan kabur. Sekarang saya jangan kepanasan. Tetap fokus kepada pembahasan. Jangan panik, santai, relax, atur napas. Sebentar, Bang Bro. Tetap fokus kepada materi. Oke, silakan. Sudah? Oke, sekarang kita bahas penyembahan, jangan kabur kamu ya. Loh, kok penyembahan? Penyembahan kepada Ini berbicara mengenai iblis. Bung, ini berbicara mengenai iblis. Anda yang kabur dari materi. Ini giliran saya. Kamu mau bahas penyembahan, jangan kabur. Oke ya? Enggak, ini membahas tentang iblis. Tertibkan Irben. Ayo, yang jujur yang lain, yang dari tadi di sini yang jujur yang lain. Ini bukan penyembahan, kita membahas tentang iblis. Oke, jangan takut. Kenapa kau takut? Bukan takut, fokus pada satu materi. Oke, fokus. Nanti fokus. Oke, sekarang saya akan tanggapi dulu pernyataan Zuma terkait penyembahan pada Yesus yang dikritisi. Saya 100% sama dengan Pak Erben ya. Penyembahan kepada Yesus karena dia bukan hanya nabi, dia imam dan raja. Ini adalah 3 jabatan yang harus diemban oleh Mesias. Yang menjadi masalah Zuma memahami Mesias Al-Masih sebagai pengusap yang jalan-jalan kakinya rata karena saking banyak jalannya sehingga kakinya rata. Kalau di tempat saya pengusap itu tukang pijat. Oke.
terkait penyembahan kami kepada Mesias yang adalah Raja, itu tidak menggantikan Allah Bapa. Karena tugas dari kesangrajaan Yesus adalah memulihkan kepenguasaan kesangrajaan Adam yang sudah rusak. Artinya rencana Allah bagi alam semesta ini, bagi bumi, tetap berjalan dan tidak digagalkan oleh rencana iblis. Jadi Yesus disebut Adam kedua, dia Mesias yang dijanjikan, dan dia Raja yang dimuliakan. Filipi 2 ayat 11, saya bacakan dalilnya. Ini pelajaran Alkitab buat Baby Zuma. Filipi 2:11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penyembahan kepada Yesus tetap berpusat kepada Allah Bapa. Inilah yang disebut dengan tauhid penyembahan, tidak menduakan. Kalau bicara menyembah raja tidak ada yang salah, karena di dalam Quran sendiri Sulaiman dengan Daud adalah raja. Kata yang sama digunakan, yaitu abdi atau abdun atau apapun itu, ketika mengabdi kepada Allah berbeda dengan mengabdi kepada raja. Termasuk di zaman Muhammad juga ada mengabdi kepada budak. Apakah ada 3 penyembahan? Tidak, konteksnya berbeda. Jadi inilah kegagalan umat muslim yang hanya, kegagalan umat muslim yang diwakili oleh Baby Zuma, yang hanya membatasi Al-Masih sebagai nabi. Ya, yang jadi masalah, yang bukan berkedar Al-Masih, tapi kau taati, menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Ya, bahkan beriman kepada Muhammad, beriman kepada Allah akan mendapat surga. Taat kepada Muhammad dan taat kepada Allah akan mendapat surga, kalau tidak mendapat neraka. Saya bisa berikan kamu 10 ayat lebih bagaimana di Quran itu menduetkan antara Allah dengan Muhammad. Perintah Muhammad adalah perintah Allah. Membuat marah Muhammad, membuat marah Allah. Apa yang dirampas Muhammad adalah rampasan Allah. Taat kepada Muhammad adalah taat kepada Allah. Saya jadi ingat teologi nasi goreng yang selama ini saya berikan kepada teman-teman muslim. Ya, jika kamu pesan kepada koki Erben dan butuh nasi goreng Erben, kemudian ya Zuma meminta nasi goreng itu, kemudian saya sebagai kurir mengantarkan kepada Zuma. Kenapa yang dimakan bukannya nasi gorengnya tapi kurirnya yaitu Justin? Ini ada kesalahan. Seharusnya ketika kamu bersyahadat kepada Allah dan kepada Quran. Kenapa yang kau syahadatkan adalah kurir yang cuma utusan? Kau sering mengatakan cuma nabi, Yesus cuma manusia. Muhammad juga cuma nabi, cuma utusan, cuma manusia. Tapi kenapa dalam tindak tanduk kalian, dalam liturgi kalian, dalam ibadah kalian, justru berpusat kepada Allah dengan Muhammad? Misalnya, Baby Zuma mempunyai istri, kemudian dia bertindak tanduk kepada istri yang lain, tetapi bukan istrinya. Itu namanya menduakan. Engkau memang tidak menganggap Muhammad sebagai Tuhan, tetapi ketaatan kepada Muhammad disama dengan ketaatan kepada Allah. Lalu di mana tauhidnya? Jadi kau seharusnya merenungkan diri sendiri seperti apa ajaranmu. Itu. Ya udah Yesus putus tuh. Kristen bukan apa? Dan kemayaannya dibedakan dengan ilahian. Iman Kristen itu menjadi di dalam iman menjadi supaya kau. Udah putus-putus nggak jelas ngomong apa. Oh. Ya, aku tanggapi ya. Bentar, masih ada yang belum ditanggapi, mungkin ada gangguan. Jadi Bro Juma, kalau tadi kamu mengutip tentang Maria sebagai Allah yang ada di dalam Quran, karena Tritunggal di Quran itu kan Allah, Maria, dan Isa. Tapi Bro Juma, harus saya katakan, apa yang dituliskan dalam Quran itu justru kekristenan sepakat dengan itu. Karena dalam ajaran Kristen, Tritunggal itu bukan Allah, Maria, dan Yesus, bukan. Tetapi Allah, firman Allah, dan roh Allah itu Tritunggal. Jadi saya bertanya kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, dan kepada seluruh orang Muslim. Mengapa orang Muslim salah memahami? Bahkan Allah sendiri bisa gagal memahami ajaran Kristen. Karena Kristen sejak semula nggak pernah mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu Allah, Maria, dan Yesus. Tetapi Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa di surga, firman dan rohnya. Firmannya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah. Jadi ayat Quran itu menegaskan bahwa Allah sembahannya Bro Juma, Jibril yang memberikan wahyu, Muhammad juga yang mengajarkan wahyu kepada umat muslim yang diteruskan oleh para sahabatnya. Salah sejarah bro. Jadi kalau dikatakan abad keempat yang kamu kutip tadi itu justru menegaskan bahwa yang diserang oleh Quran bukan Kristen Tritunggal sejati, tetapi Kristen kolok-kolok. Nah itu, ada perjalanan mau disampaikan yang belum? Giliran saya dong. Oke. Jadi gini, saudara, ya. Sebentar, karena ini satu arah, wajar dong orang Kristen lebih banyak. Sekarang ya betul. Oh, ya udah, silakan. Saya tidur dulu kalau gitu. Oke, tidur dulu ya. Ya, bukan. Kalau memang gini, kalau memang mau bahas Quran, kami berikan porsi yang banyak, Bro Juma. Ini tadi kita sudah membahas Quran ini.
Mana bahas Quran? Loh, ini tuduhan kalian terhadap Al-Qur'an salah. Al-Maidah ayat 116. Wa iskala ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Saya mute ya, bentar. Kita tidak bahas Quran. Kenapa kita harus menyinggung Quran? Karena bro menyalahkan iman Kristen berdasarkan Quran. Sementara pada kesempatan yang sama, Allah, Jibril dan Muhammad dan Quran serta Juma itu salah sasaran. Itu yang kita buktikan di sini, bro. Salah sasaran. Tritunggal itu bukan Allah, Maria, dan Yesus. Tritunggal itu adalah Allah, Firman, dan Rohnya. Firmannya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Itu Tritunggal. Ya, jadi gini loh. Anda harus Sekarang Bro Juma mau banyak, silakan Bro Justin bertanya. Itu aja. Aduh, ketakutan Ya, sekali Kristen ini. Bukan ketakutan. Sekarang ini kan kalian Aduh, sudah 30 menit kalian berdua, saya nggak boleh gitu, gimana sih? gantian. Di mana-mana kalau di room Kristen pasti keadilan itu tidak ada. Suara Bukan. Pak Irwan tenggelam. Oke, sekarang kita fokus. Apalagi Kita mau lagi bertanya. ngajar. Ini udah jam 10 mau ngajar lagi. Ada janjian lagi mengajar, mau lari. Bukan, saya udah berapa Oh. jam mulai ini Kira- kamu. Kirain mau lari lagi kayak semalam. Mana pernah aku Ayo lari? giliran saya dong, gimana sih? Kalian Ini- cuma cuap-cuap tanpa data. Aku mau menyampaikan tentang Bible berdata. Gimana sih teman-teman ini ah? Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah. Kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajar lebih. Melintir itu data di kitab saudara. Justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa. Kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Pak. Miut dong. Kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak gitu. Gini, kenapa saya mute? Kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Itu Kalau kamu nggak kuat, inkarnasi jadi toke. Nih. Jangan berhadapan dengan manusia Nggak Suma. bisa. Nggak Gitu bisa loh. itu, Pak Suma sama. Loh, Ini cuma Kenapa menang-menangan ketakutan? suara ini. Bukan, Ini orang kenapa? sedang menangan mic. Kenapa saya di mute? Kenapa saya nggak dikasih kesempatan? bukan. Kamu beli Kencang mic suara itu yang itu. beli mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, Bro. Nggak usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah Mahal. nyerang-nyerang kayak gitulah. Yaudah giliran saya ya. Enggak, Oke. kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu, Bau. Sekarang masih mau bahas Alkitab. Nggak ada lagi yang bisa kau serang Justin. Loh. Sampai segitunya juga kau serang kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini ini giliran saya Tuyul. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak Enggak. sekali ayat kamu sodorkan, kamu Saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Jangan. Di awal kan saya sudah katakan kalian Nggak hanya ada berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Nggak ada itu yang begitu, nggak ada akal begitu. Sebentar ya. Lebih keras bela. Bentar, tenang dulu. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang. Enak aja. Bukan. Ya, Jadi ya giliran saya dong. bukan. Nangis dia, nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Mana Giliran saya dulu dong. Berani Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu Ben, kita balik dulu Ben. 2 jam. Saya dulu dong. Saya dulu dong. Sekali ini. Sudah Sekali ini Nggak dong ada saya. yang kena. Bukan. Nggak ada Ini yang kena itu. Mohon. Allahu Akbar. Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. sekarang waktunya kita bahas bahas Islam. Ini Al-Qur'an saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Sekarang gini, A'anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Siapa? Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu Kita. silakan. Memang Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan untuk jawab sesuai dengan ajaran dari Al-Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan kenapa harus ditaati seperti itu?
Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan, mengobrol data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 157 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke ya. Jadi gini saudara-saudara, pertanyaan Anda ini memang harus harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasul Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasul Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu jadi nggak bisa dipisahkan, karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu, gitu. Al-Quran dulu, bro, jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan ke. Ya, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada Jadi, dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba Gitu, kamu bro. Mas Usman. Kalau enggak dong. Oke, gitu. silakan. Pantasan kalian itu saya seperti taruh dulu, ya. ya. Sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kau bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya kepada pemerintahan. Saya belum Kalau kau tadi, sebentar, ya supaya kamu dapat poinnya. Kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia, bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad, berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira-kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikencingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad?
Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini, kalau memang berpusat kepada Allah dan Qur'annya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel, pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya, karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan jawab. Oke, silakan Bro Juman, dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua. Ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu, sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini salat. Ketika ada perintah salat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Salatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada salat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna atadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu, harus diimani sebagai utusan. Jangan bawa kitab dulu dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah, ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja, nggak boleh lebih, kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah itu dia. Itu yang makanya dikatakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus diikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku lah mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad?
Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku, mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Mana sih lu? Terus kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya sendok pakai batu. Loh, Itu yang kenapa saya lagi- maksud. Apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan cebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, loh itu jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh Bro Juma, poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran yang ada di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin, tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, bener nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi, Muhammad. iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis. Betul? Kenapa harus mengikuti semua hadits? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad. Karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, Tapi memang ikuti semua. kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti Gitu. kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum, bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Ya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu Saya hafal nggak- tidak semua saya aturan. tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Lah, kamu bukan pengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintah yang tidak dihafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami Ngawur kamu. kami berusaha untuk mengikuti Loh, sebisa kok kami. berusaha? Oh iya Nggak dong. ada kata sebisa, nggak ada kata sebisa, Nggak Bro. bisa, nggak boleh. Oh, kamu tafsir, dong, kami, kamu tafsir. kami umat Islam Ngawur. itu diperintahkan untuk Baik, mengikuti Rasul Muhammad Tuhan, Shallallahu Alaihi videonya kita Wasallam. sudah Iya, mana simak apa mana yang, perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen ya bersama dengan Juma di video barusan. Ya, mereka membahas tentang ajaran Paulus yang mana di video barusan kita dengarkan bagaimana Juma mengatakan bahwa ajaran Paulus ini ya bertentangan dengan etika dan moral, dan puji nama Tuhan hal ini ditanggapi serius oleh apologet Kristen. Dia meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma bahwa ajaran Paulus tidak pernah bertentangan dengan etika dan moral. Karena kenapa? Apa yang diajarkan oleh Paulus ya tidak lain adalah pengajaran dari Tuhan yang melalui pengajaran-pengajaran para nabi di Perjanjian Lama, dan juga pengajaran Yesus ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus ini tidak lain daripada pengajaran Tuhan sendiri ya. Dan kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Paulus ya, sekali lagi kita pasti menarik kesimpulan bahwa ajaran Paulus tidak bertentangan dengan etika dan moral. Tetapi sebaliknya, Paulus mengajarkan tentang bagaimana umat percaya kepada Yesus Kristus harus hidup di dalam kasih dan juga harus hidup taat akan aturan atau perintah Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa perintah-perintah Tuhan itu ya tidak bertentangan dengan etika dan moral, baik perintah Tuhan ya di dalam Perjanjian Lama ya maupun dalam Perjanjian Baru, tidak ada yang bertentangan dengan etika ataupun moral kita. Nah, saudara dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, Tuhan mengajarkan supaya manusia memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan mereka.
Tuhan mengajarkan supaya manusia taat kepada Tuhan, supaya manusia hormat kepada Tuhan, supaya manusia mengasihi Tuhan, supaya manusia mengasihi sesama gitu loh. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dan pengajaran Paulus berdasarkan semua ini, saudara dalam Tuhan. Ya, Roh Kudus membimbing daripada Paulus untuk mengajarkan hal yang baik, mengajarkan kepada umat yang ditemuinya, umat yang dipimpinnya untuk hidup di dalam Tuhan, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk percaya bahwa Yesus telah mengasihi orang percaya terlebih dahulu, ya, bahwa Yesus punya kasih yang besar, bahwa Yesus menjamin keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya. Ya, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya didapat dalam Yesus, sesuai dengan perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14, bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat pengajaran Paulus, ya, dari awal sampai akhir pengajarannya, maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan etika dan moral, tetapi justru mendorong etika dan moral untuk hidup di dalam Tuhan, untuk taat dalam Tuhan. Jadi kalau kemudian Juma mengatakan hal yang berbeda tentang Paulus, maka itu berdasarkan opininya dia, berdasarkan penafsirannya secara pribadi, bukan berdasarkan kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab yang mencatat bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi pelayan Kristus merupakan pengajaran-pengajaran yang sangat baik, yang sangat memuliakan Tuhan, dan juga pengajaran yang menjadi berkat bagi umat percaya. Ya, saudaraku dalam Tuhan, penjelasan yang sangat luar biasa dari seorang apologet Kristen di video tadi pastinya kita sudah dengarkan, dan pastinya kita terberkati dengan penjelasan beliau yang santai tetapi sangat dalam, sangat bermakna, dan memberikan kita pengertian-pengertian baru sebagai umat yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita harus berdoa supaya apologet Kristen dipakai Tuhan dalam pelayanan dan diberikan kesehatan serta umur panjang. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan menghadapi berbagai masalah, persoalan, atau sakit penyakit, tetapi di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat memuji memuliakan Tuhan dan memiliki jiwa yang optimis bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi kita, khususnya kita yang tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap optimis bahwa Tuhan menyatakan pembelaan bagi setiap kita yang berserah kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita, dan mari kita menjadi orang yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.